warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKNIK DR Posko 172 akan menjelaskan tentang macam-macam zakat yang terdiri dari zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat profesi, dan zakat emas. Lalu apa sih zakat binatang ternak itu? Zakat binatang ternak ialah zakat yang dikeluarkan seseorang atas binatang ternak yang dimilikinya, yang dipelihara untuk dikembangbiakan. Contohnya ialah unta, sapi atau kerbau, domba atau kambing. Lalu syarat-syarat binatang ternak yang wajib dizakati ialah peternakan yang telah berlangsung selama 1 tahun, yaitu binatang ternak yang dikembangkan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi, yaitu mengecek sawah. Selain itu, mencapai nisab, yaitu ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristiknya dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. Lalu ada nisab zakat unta. 5-9 unta jika sudah memenuhi nisab, maka zakat yang dikeluarkan ialah 1 ekor kambing. 10-14 unta, zakat yang dikeluarkan ialah 2 ekor kambing. Untuk selengkapnya sudah ada pada tabel berikut. Nisab zakat sapi yaitu 30-30 sapi. Jika sudah memenuhi nisab, maka zakat yang dikeluarkan ialah 1 ekor sapi yang berusia 1 tahun. 40-59 sapi. Jika sudah memenuhi nisab, maka zakat yang dikeluarkan ialah 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Itu selengkapnya sudah ada pada tabel berikut. Nisab zakat kambing yaitu 40-120 kambing. Jika sudah memenuhi nisab, maka zakat yang dikeluarkan ialah 1 kambing. 121-200 kambing. Jika sudah memenuhi nisab, maka zakat yang dikeluarkan ialah 2 kambing. Untuk selengkapnya sudah ada pada tabel berikut. Lalu contoh perhitungan zakat binatang ternak ialah Bapak Muhammad Tori memiliki peternakan kambing yang sudah digelutinya kurang lebih selama 5 tahun. Masuk tahun ke-6, ia sudah memiliki 49 ekor kambing. Lalu bagaimana cara menghitung zakatnya? Ya. Sebagaimana dirumuskan tadi, mulai dari 40-120 ekor kambing, dan jika sudah melebihi 1 tahun atau nisab, wajib dizakatkan yaitu 1 ekor kambing. Maka Bapak Muhammad Thorik di akhir tahun ke-6-nya wajib membayar zakatnya, yaitu 1 ekor kambing yang terbaik dari yang dimilikinya. Selanjutnya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, selanjutnya yaitu nisab zakat pertanian, yaitu 5 wasok atau setara dengan 653 kg beras. Kadar zakat hasil pertanian ada 2. Yang pertama yaitu 10% apabila diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air. Yang kedua adalah 5% apabila diairi dengan cara disirami atau irigasi, ada biaya tambahan. Yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan zakat hasil pertanian. Contoh soalnya, Bapak Santoso adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta. Nah, ketika panen, hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapa zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan oleh Bapak Santoso? Nah, cara penyelesaiannya adalah yang pertama, menentukan harga beras 1 kg yang biasa dikonsumsi. Nah, misalnya adalah 10.000.
Yang kedua, menentukan jumlah nisab yang berlaku, yaitu 653 kg beras dikali 10.000 sama dengan 6.530.000 rupiah. Nah, yang ketiga, hasil panen Pak Santoso adalah 10 ton beras, berarti setara dengan 10.000 kg beras, berarti sudah melebihi nisab. Nah, yang keempat, menerapkan rumus. Tinggal dikali 10.000 kg beras dikali harga beras per 1 kg, yaitu 10.000 sama dengan 100 juta rupiah. Nah, yang terakhir yaitu mengalihkan dengan kadar zakat yang dikeluarkan, yaitu 5%, karena tadi Pak Santoso membutuhkan biaya perawatan. Nah, tinggal dikali 5% dikali 100 juta sama dengan 5 juta. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan oleh Bapak Santoso sebesar 5 juta rupiah. Sebelum membahas zakat perniagaan atau perdagangan, kalian sebelumnya harus tahu 4 syarat. Yang pertama, muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan. Yang kedua, muzaki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut. Yang ketiga, harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang. Dan yang terakhir, yaitu kepemilikan telah melewati masa 1 tahun penuh. Nah, nisab dan haul dan kadar zakat perniagaan, yaitu kalau nisab setara dengan 80 gram emas, kalau haul yaitu 1 tahun, sedangkan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Nah, masuk ke perhitungan zakat perniagaan. Contohnya yaitu Bapak Sandi memiliki aset usaha senilai 200 juta dengan hutang zakat pendek senilai 50 juta. Jika harga emas saat ini 700.000 per gram, maka nisab zakatnya yaitu 85 gram emas dikali 700.000 sama dengan 59.500.000. Jadi zakat wajib perdagangan yang Bapak tadi sampaikan yaitu 2,5% dikali dengan 200 juta dikurangi dengan 50 juta rupiah sama dengan 2 kali 5% dikali 150 juta, yaitu sama dengan 3.750.000. Yang keempat adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, hasil profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, dan sebagainya. Nisab, haul, dan kadar dari zakat profesi. Jika dikeluarkan per bulan, nisabnya adalah 520 kg beras. Haulnya adalah 1 bulan, kadarnya adalah 2,5%. Jika dikeluarkan per tahun, nisabnya adalah 85 gram emas. Haulnya adalah 1 tahun dan kadarnya adalah 2,5%. Nah, selanjutnya yaitu contoh perhitungan zakat profesi selama 1 bulan. Contohnya, Pak Ahmad menerima gaji per bulan 3 juta dan mendapatkan penghasilan dari penjualan alat tulis sebesar 9 juta. Sedangkan cicilan rumah yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 juta per bulan. Berapakah zakat profesi yang dikeluarkan? Cara menjawabnya, yang pertama yaitu menentukan harga beras 1 kg yang biasa dikonsumsi. Misalnya 10.000. Yang kedua, menentukan jumlah nisab yang berlaku. 520 dikali 10.000 sama dengan 5.200.000.
Yang ketiga, menerapkan rumus 3 juta ditambah 9 juta dikurangi 5 juta sama dengan 7 juta. Yang keempat, mengalihkan dengan kadar zakat yang dikeluarkan, yaitu 2,5% dikali 7 juta sama dengan 175.000. Jadi, zakat profesi yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad selama 1 bulan yaitu Rp175.000. Oke, selanjutnya adalah zakat emas. Zakat emas terdiri dari 3 hal, yakni nisab, haul, dan kadar zakat. Yang pertama nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas. Terus haulnya adalah 1 tahun. Haul adalah batas. Yang ketiga adalah kadar zakat. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Contoh perhitungan zakat. Nah, saya contohkan di sini. Harta yang dimiliki adalah 100 gram emas murni dan telah berputar selama 1 tahun. Berarti dikenai wajib zakat karena telah melebihi nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi zakat yang dikeluarkan adalah, misal harga emas saat ini adalah 700.000 per gram. Jadi zakat yang dikeluarkan dengan emas sama dengan 1/40 kali 100 gram emas sama dengan 2,5 gram emas. Yang kedua, zakat yang dikeluarkan dengan uang sama dengan 2,5 gram emas kali 700.000 per gram sama dengan 1.750.000.